Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur di dalam kamarnya. Jarinya menggosok cincin penyimpanan berwarna merah darah di tangannya. Itu adalah cincin yang dengan paksa diambilnya dari tangan Yi Chen. Orang ini memiliki posisi tinggi dalam sekte langit yang mendalam. Kemungkinan hal-hal di dalam cincin itu tidak akan terlalu buruk. Ini bunga. Xiaoyan tertawa lembut. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan jejak kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, ia menyerbu cincin penyimpanan berwarna merah darah. Namun, kekuatan spiritual baru saja membuat kontak dengan cincin. Ketika ditolak oleh suatu kekuatan, sebuah jejak spiritual telah ditempatkan di atasnya. Ya, Xiaoyan mengangkat alisnya ketika kekuatan spiritualnya ditolak. Kekuatan Yi Chen itu cukup hebat. Namun, jika mereka membandingkan kekuatannya dalam hal kekuatan spiritual, kemungkinan bahkan 10 Yi Chen tidak dapat melampaui Xiaoyan. Jejak spiritual semacam ini tampaknya tanpa sifat defensif dari sudut pandang Xiaoyan. Jari Xiaoyan dengan lembut menggosok cincin penyimpanan berwarna merah darah. Kekuatan besar dan kuat melonjak seperti air banjir. Orang bisa mendengar suara sedikit retak saat jejak spiritual di dalam storage ring dihapus secara paksa oleh Xiaoyan. Setelah dengan mudah menghapus jejak spiritual pada cincin penyimpanan, kekuatan spiritual Xiaoyan akhirnya masuk tanpa hambatan. Dia mencarinya sebentar, dan kulir merah darah muncul di tangannya dengan flash. Keterampilan jahat darah. Xiaoyan menyapu matanya ke gulungan itu. Setelah itu, mereka berhenti di 3 kata merah darah di atas. Gelombang aroma berdarah lebat segera mengalir keluar darinya. Xiaoyan hati-hati membuka gulungan itu. Dia sekilas melirik pengantar metode Qi ini dalam gulungan, dan alisnya tanpa sadar merajut. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Itu memang berdarah. Metode Qi semacam ini sangat jahat dan juga terlalu kejam. Menelan daging dan darah orang lain untuk menyerap dou Qi pihak lain. Taktik semacam ini benar-benar ganas. Apa yang disebut skill jahat? Darah ini dapat dianggap sebagai metode Qi tingkat atas bahkan dalam sekte langit yang mendalam. Dan ini adalah sesuatu yang dapat diamati dari bagaimana Ye Chen berhasil mengandalkannya untuk mencapai puncak kelas Douzong ketika dia baru berusia sekitar 30 tahun. Meskipun ada alasan lain seperti bakatnya yang luar biasa, sebagian besar karena proses yang tidak biasa dari skill jahat darah ini. Namun, taktik semacam ini yang bergantung pada menyerap kekuatan orang lain untuk menjadi lebih kuat tidak dianggap sebagai taktik yang sangat baik. Jika seseorang menyerap terlalu banyak dou Qi sendiri akan sulit menjadi murni. Setelah mencapai level tertentu, seseorang akan mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci ke depan. Kecuali jika seseorang mencerai-beraikan kekuatan dan pelatihan kembali, seseorang bahkan akan secara bertahap mengalami serangan balasan dari dou Qi yang tidak murni. Setelah membaca singkat apa yang disebut skill evil darah ini, Xiaoyan juga berhasil menemukan beberapa kelemahan metode Qi ini. Benda ini akan memungkinkan seseorang untuk dengan cepat tumbuh kuat, tetapi sequelnya benar-benar terlalu hebat. Selain itu, prosesnya juga sangat kejam dan berdarah. Kecuali itu seseorang yang secara alami dingin dan acuh tak acuh, seseorang tidak akan bisa berlatih metode Qi semacam ini. Mendalam Sky Sekte. Apa sekte yang jahat? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan secara acak menyimpan skill darah jahat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini hampir tidak bisa dianggap sebagai metode Qi tingkat tinggi di kelas. Jika dia mengeluarkannya untuk dilelang di masa depan, dia pasti akan bisa menukarnya dengan beberapa barang yang sangat berharga. Setelah Xiaoyan mengambil skill evil darah, dia mencari sebentar, tetapi dia tidak menemukan hal lain yang bisa membuatnya tertarik. Tepat ketika dia berencana untuk menyerah, kekuatan spiritualnya yang tiba-tiba berhenti di bagian tertentu dari cincin penyimpan. Ada gulungan abu-abu yang tidak mencolok. Xiaoyan samar. Samar bisa merasakan niat membunuh. Samar merembes keluar dari gulungan. Ini adalah Xiaoyan menyipitkan matanya. Aura pembunuhan semacam ini adalah sesuatu yang dia kenal. Setelah mengingat keakraban ini, dia akhirnya menemukan bahwa itu tampaknya dou skill yang kuat yang digunakan. Ikan di akhir pertandingan mereka, itu berisi aura pembunuh yang tampaknya merebut pikiran orang lain. Xiaoyan menggepalkan tangannya. Gulir berwarna abu-abu muncul di dalamnya. Dia menjentikkan jarinya dan membukanya. Beberapa kata-kata biasa, meresap dengan niat membunuh, muncul di hadapannya. Tangan iblis persembahan surga. Xiaoyan dengan lembut menggumamkan kata-kata itu. Kilatan melintas di matanya pada saat yang sama. Hal ini memang serangan terakhir yang ditampilkan Yi Chen sebelumnya. Ketika mereka telah bertarung sebelumnya,
Xiaoyan secara pribadi mengalami kekuatan yang disebut tangan iblis persembahan surga ini. Niat membunuh tajam itu memang sangat kuat. Untungnya, Yi Chen jelas belum menguasainya hingga puncaknya. Aura pembunuhannya telah diencerkan secara signifikan, mungkin karena ki berdarah di tubuhnya terlalu padat. Tangan iblis persembahan surga. Ini membutuhkan keinginan untuk membunuh tanpa ragu. Keinginan membunuh seperti itu lahir dari pikiran seseorang. Itu bukan sesuatu yang bisa ditambah dengan mengandalkan darah ki. Hal ini bisa dianggap sebagai salah satu keterampilan pamungkas dari Sekte Langit yang mendalam. Kekuatannya jelas melampaui apa yang ditampilkan. Yi Chen, orang itu terlalu sombong. Ini menyebabkan dia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari tangan iblis, persembahan surga. Xiaoyan dengan hati-hati mempelajari gulungan ini sebelum menghembuskan nafas panjang dan berbicara dengan penuh minat. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, jika tangan iblis persembahan surga ini dilepaskan sepenuhnya, kekuatannya mungkin hanya akan bisa melampaui jika seseorang mengetahui segel kelima, keterampilan segel dewa. Hal ini memang unik untuk itu menjadi keterampilan pamungkas dalam Sekte Sky yang mendalam. Tangan Xiaoyan dengan lembut menggosok gulungan itu. Senyum di wajahnya menjadi lebih padat. Itu tak terduga bahwa Yi Chen akan memberikan harta seperti kali ini. Jika Xiaoyan bisa mempelajari tangan iblis persembahan surga ini, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Dia juga akan memiliki teknik pertempuran tambahan saat bertarung dengan orang lain di masa depan. Selain itu, mereka akan memulai operasi mereka untuk menyelamatkan Yao Lao segera. Dengan memiliki tangan iblis persembahan surga ini dikirimkan kepadanya, harus dikatakan bahwa Yi Chen seperti hujan yang tepat waktu, karena harus menunggu kedatangan Feng Zunze. Kelompok Xiaoyan masih punya waktu untuk bersiap. Meski begitu, operasi berbahaya semacam itu akan tampak terburu-buru, tidak peduli berapa lama seseorang harus bersiap. Oleh karena itu, Xiaoyan sekali lagi memilih untuk peduli berapa lama seseorang harus bersiap. Oleh karena itu, Xiaoyan sekali lagi memilih untuk melakukan retreat setelah memperoleh informasi dari 3 kepala besar. Selama retreat ini, Xiaoyan tidak hanya perlu membantu Tianhua Zunze memperbaiki pil hijau jamur sebelum Feng Zunze tiba. Tetapi ia juga perlu mencari waktu untuk membiasakan diri dan mempraktikkan tangan iblis persembahan surga. Satu keterampilan tambahan berarti jaring keamanan tambahan. Demikian pula, itu juga berarti bahwa kepercayaan dirinya untuk sukses akan meningkat. Terlepas dari apakah ini akan menjadi tidak signifikan atau tidak, akan lebih baik mempersiapkan lebih banyak untuk menyelamatkan Yao Lao. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak berdaya dalam menghadapi retreat. Xiaoyan yang agak gila. Setelah mengikuti Xiaoyan selama bertahun-tahun, dia menyadari betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiaoyan untuk menyelamatkan gurunya. Sekarang semuanya jatuh ke tempatnya, dia secara alami tidak akan berani untuk bersantai sedikit pun. Dipengaruhi oleh Xiaoyan, dokter peri kecil dan Tianhua Zunze tidak pergi selama periode waktu ini. Mereka mengerti pentingnya operasi ini untuk Xiaoyan. Karena itu, mereka mencoba sedikit meningkatkan kekuatan mereka untuk meningkatkan kemungkinan sukses mereka. Pelatihan gila dari orang-orang ini menyebabkan Xuan Kongxi dan yang lainnya merasa sedikit tidak berdaya. Namun mereka bisa berempati dengan mereka. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan perintah untuk tidak mengganggu kelompok Xiaoyan. Selain itu, mereka bahkan mengirim beberapa pelayan wanita di sana. Jika Xiaoyan tidak memiliki sesuatu selama penyempurnaan pil Tower dengan cepat akan mengirimkannya kepadanya. Setengah tahun diam-diam berlalu sementara Xiaoyan melakukan retreat di mana ia lupa makan atau tidur. Selama setengah bulan ini, Pil Tower dihadapkan dengan keributan. Keributan ini disebabkan oleh suara petir yang tiba-tiba muncul di langit di atas Pil Tower. Selain itu, ada 2 warna samar di dalam petir. Thundercloud secara mengejutkan adalah pil lightning 2 warna. Dari kelihatannya, terlihat jelas bahwa beberapa guru alkemis di Pil Tower telah memurnikan pil obat tingkat 8. Ketika mereka merasa terkejut pada pil lightning yang tersisa di langit, cahaya keemasan tiba-tiba terpancar dari Pil Tower. Setelah itu, cahaya melayang di langit dan menerima serangan dahsyat dari pil lightning. 2 warna di depan tak terhitung, banyaknya orang yang terdiam. Selanjutnya, cahaya mendarat tanpa terluka dan menghilang dalam sekejap. Orang-orang dari Pil Tower akrab dengan adegan ini. Ketika sosok berwarna emas muncul, mereka semua tahu-tahu sedang menyempurnakan pil obat tingkat 8. Juara dari temu pil ini, Xiaoyan. Kekaguman mengisi cukup banyak alkemis ketika mereka tahu siapa yang memperbaiki pil ini. Pil obat tingkat 8
terlalu jauh untuk dijangkau. Namun, tampaknya pil-pil itu sudah tersedia di tangan Xiaoyan yang nampak lebih muda dari mereka. Perbandingan semacam ini menyebabkan mereka merasa malu. Seseorang seharusnya tidak membandingkan dua orang yang berbeda. 2 hari setelah pil lightning berakhir, Xiaoyan akhirnya meninggalkan retreat setengah bulannya. Namun penampilannya yang acak-acakan tampak sangat menyedihkan. Meskipun Xiaoyan terlihat menyedihkan, itu tidak menghalangi kegembiraan di wajahnya. Setelah gagal 3 kali, dia akhirnya berhasil memperbaiki fungus green pill. Tian Huozunze yang telah menjaga kamar Xiaoyan di luar, mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat penampilan Xiaoyan yang menyedihkan. Namun, ketika Xiaoyan melemparkannya pil obat hijau tua, bundar dengan aura spiritual yang kuat, dia langsung bersemangat. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia mengambil pil obat dan memasuki ruangan lain. Melihat seberapa cepat dia pergi, Xiaoyan tanpa sadar tertawa. Selama retreat ini, dia tidak hanya berhasil menyaring jamur hijau jamur, dia juga mendapatkan pemahaman dasar tentang tangan setan persembahan, surga secara keseluruhan. Ia telah memperoleh banyak. Xiaoyan akhirnya beristirahat setelah meninggalkan retreat dan telah menyiapkan semua yang dia butuhkan. Dia dengan tenang memulihkan diri selama 2 hari sebelum kondisinya kembali ke puncaknya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menunggu Feng Zunze tiba. Setelah itu, mereka malakas Kiporit dan menyelamatkan Yao Lao. Xiaoyan menunggu tidak berlangsung lama. Pada hari kelima setelah ia meninggalkan retreat, Xiaoyan sedang berlatih tangan setan persembahan surga, tetapi tiba-tiba ia berdiri dari kursinya. Dia merasakan aura yang akrab dan kuat muncul dalam area persepsinya pada saat ini.